kebayangnya kalau di softwarenya, kalau fiturnya kita kembangkan lagi, si suratnya itu di-scan, lalu misalkan nomor surat masuknya berapa, siapa yang ngirim, tujuannya ke siapa, sifatnya bagaimana, jenis suratnya apa, berarti ada kelola jenis surat. Jenis suratnya apakah undangan, apakah pemberitahuan, ada surat masuk dari PLN, taunya dapat pemberitahuan jadwal mati lampu misalkan kan. Nah, mungkin itu tidak ya begitu. Ya, dituliskan ada jenis suratnya. Surat undangan, surat pemberitahuan, surat mungkin ada yang sifatnya rahasia atau ya itu harus difikirkan lagi tuh. Kalau sepanjang kasus di mitranya tidak ada ya sudah kita ignore sajalah. Bingung juga kalau rahasia tapi kita scan gitu ya. Gitu. Biasanya juga yang saya lihat kalau sifat kalau nggak penting biasa kayak gitu sih, Bu. Nah, itu baru pengelolaan surat masuk. Nanti pengelolaan reportnya, reportnya bisa diklasifikasikan berdasarkan jenis surat dan waktu. Sepanjang tahun 2021 ini kita dapat surat masuk yang undangan berapa buah, yang pemberitahuan berapa, kayak gitu. Nah, kalau misalkan mau diperluas lagi, berarti ada kelola jenis instansi yang ngirim. Itu bisa buat kelengkapan, bikin report. Iya, pengirimnya. Oh, ini pengirimnya dari pemerintah daerah, oh ini pengirimnya dari BUMN, oh ini dari mitra apa, gitu, dari UMKM. Jadi menambah kasana biodata si surat masuk sebenarnya. Ya, Bu. Terus kan, Bu, saya kayak gini kan, Bu, kalau di sana yang saya lihat, misalnya nih, ada yang antar surat, udah. Terus dikasih tanda terima, gitu kan, Bu. Terus langsung dibuat disposisinya. Kan, Bu, dikasih kertas disposisinya, saya lihat kayak gitu kan, Bu. Nah, diisi, saya kan di bagian pelayanan ya, Bu, di PKL tempat tinggal saya di bagian pelayanan. Nah, setelah dikasih disposisinya kita isi itu. Nah, kan nanti di disposisinya ada ya tujuannya ke siapa gitu kan, Bu. Setelah itu kita kasih ke orangnya kayak gitu, Bu. Habis itu udah aja nanti udah diterima sama si Bapak dikembaliin lagi ke kita untuk diarsipin kayak gitu, Bu. Nah, saya bingung. Jadi ini nanti rantai porternya isinya gimana ya? Yang saya baru buat kemarin pertama itu pendisposisian, terus pengarsipan, terus langsung pelaporan. Menurut Ibu gimana ya, Bu? Apa ada yang mau ditambahin? Itu tiba-tiba porternya ada di hilir kalau begitu. Disposisi, arsipkan, laporan. Sungainya di hulunya belum ada nih. Terus yang diceritain sama Ilva, bentuknya sebenarnya bukan disposisi. Yang namanya disposisi itu, suratnya diterima sama yang dituju, kayak tadi tuh, Pak Direkturnya sudah nerima, dia baru melakukan penugasan lebih detail lagi, si suratnya tuh harusnya dikerjain sama siapa gitu. Nah, itu namanya disposisi. Tapi kalau dari kesekretariatan umum yang nerima surat dan menyerahkan ke Pak Direktur, atau kalau di Ilfah kasusnya adalah dari pelayanan menyerahkan kepada yang dituju, itu bukan disposisi, distribusi surat. Oh. Jadi kebayangnya di porternya pertama ada penerimaan dan distribusi surat. Diterima dulu kan suratnya. Iya, Bu. Penerimaan dan distribusi surat itu berarti di dalamnya nanti digambarkan ada nulis di buku agenda, penyampaian kepada yang dituju, selesai di situ. Baru nanti setelah diterima ada tadi apa? Pengarsipan. Iya, Bu. Setelah misalnya udah diterima, misalnya kan kayak kalau yang saya sering dikasih ke Pak Kadisnya gitu kan, Bu. Setelah Kadisnya mengisi apa gitu kayak
ngasih perintah suruh si ini kayak untuk jadi perwakilan kayak gitu-gitu kan, Bu. Nah, itu baru disposisi. Oh, iya, Bu. Itu baru disposisi. Oh, berarti penerimaan dan distribusi surat, terus disposisi surat. Disposisian itu? Disposisi aja. Iya, Bu. Disposisi. Lalu Ibu simpan di chat ya. ya, Bu. Yang bawah buat rantai porternya. Oh, iya, Bu. Nah, mau Posisi. sekalian surat masuk nggak? Surat keluar nggak? Ya, Bu, pengennya kayak gitu. Berarti kalau ada surat keluar, ini baru ngurusin surat masuk nih. Kalau surat keluar, ceritanya gimana di sana? Kalau surat keluar, misalnya kan Pak Bu, di misalnya yang saya sering lihat di bagian pengadaan atau bagian apa gitu, bagian sekretariat lah, kayak gitu kan Bu. Bapak tuh udah buat surat, terus udah ngeprint si bapaknya, udah ditandatangani sama dia, terus dia ke bagian pelayanan ke kami minta nomor surat, kayak gitu kan Bu. Terus setelah minta nomor surat, kami catat di buku agenda, di surat masuk kan Bu, tentang surat itu, udah aja. Terus mungkin si bapaknya pergi ngirim suratnya kayak gitu Bu, atau disuruh sama, ada kan Bu, setiap kantor ada ya yang bertugas untuk mengantarkan surat kayak gitu lah Bu. Nggak ada approval ininya, pimpinannya? Nah, ada Bu, itu yang tadi saya bilang, setelah si Bapak mengetik, memprint, lalu dia ditandatangani sama pimpinannya. Kayak gitu. Oh, oke. Yang tanda tangan selalu pimpinan? Tergantung Bu, tergantung isinya. Kadang saya lihat yang buat. Ya. Berarti kebayangnya kalau di softwarenya, siapapun pegawai yang mau ngirim surat keluar, dia kasih biodata, mau ngirim surat keluar kemana, kemudian dia upload draft suratnya, baru dari situ dia submit, berarti nunggu atasannya, yang atasnya pimpinannya untuk approval. Lalu di sebelum minta bukan atasan, bukan pimpinan, dia di situ memilih siapa yang harus approve. Yang approve itulah yang harus nanti muncul tanda tangannya. Jadi kalau misalkan Pak Pono sebagai dosen wali nih mau ngirim surat ke orang tua, yang tanda tangan harusnya Kaprodi begitu. Nah, Pak Pono tuh kebayangnya di sistemnya punya Ilva, dia upload draft suratnya, biodatanya kepada orang tua Ilva, kemudian pilih pimpinan approve, yang approve siapa. Ada pilihannya, ada Kaprodi, ada Kayunit, ada Pak direktur misalkan ya. Nah, dia memilih Kaprodi. Kaprodi mana? Nah, kemudian kalau Pak Ibnunya kemudian login, dia memberikan approval, baru nanti bagian pelayanan yang bisa dia lihat, oh ini udah approve yang terkait, yang harus approve, udah approve Kaprodi, kemudian kita kasihlah nomor suratnya, baru setelah itu bagian si pelayanan atau sekretariatan yang tahu mengirimkan begitu. Suratnya bisa di-print dari situ. Sudah ada nomor suratnya, sudah ada draft suratnya, sudah ada tanda tangan. Berarti nanti makin kaya nih kelasnya atau tabelnya. Jadi selain kelola pegawai juga ada kelola pejabat di divisi mana. Nanti kalau dia pejabat, maka di kelola pegawainya dia punya atribut tanda tangan digitalnya. Bu, jadi kalau misalnya saya sekalian buat surat keluarnya juga, berarti di rantai porternya juga bertambah dong. Oh iya dong. Iya.
Saya kadang ada dua ini ya Bu, kadang dua rencana. Gimana kalau buat manajemen dokumen arsip untuk surat masuk aja kayak gitu kan Bu. Soalnya kalau surat keluar kayaknya bakalan banyak kayak gitu Bu. Ya begitu, yang Gimana ya? barusan tambahan proses bisnisnya berarti ada request surat keluar dari penulis surat ya. Kemudian ada approval. Kemudian setelah approval baru distribusi surat keluar. Justru yang Ibu pikirkan, kalau ada surat dari pimpinan buat ke seluruh pegawai, itu surat masuk atau surat keluar? Surat Nah ini internal sama tuh masuk kayak Bu. klasifikasi apa tuh? Iya ya Bu. Udah lah Bu, saya surat masuk aja deh. Nah, surat masuknya mau ngehandle surat internal nggak? Kebayangnya sih surat masuk juga ya. Oh, ada surat nih Iya Bu. diterima oleh semua pegawai, disuruh upacara misalkan tanggal berapa. Yang Bu tetap masuk sih. Udah saya surat masuk aja Bu. Surat masuk kan? Iya Bu. Udah. Berat. Iya. Ini yang Ibu tuliskan di chat belum mateng ya. Siapa tahu Iya kita Bu. dapat ilham lagi. Oh, ternyata di surat masuk juga perlu pejabat, misalkan kelola jabatan, siapa tahu. Ya Bu, terus mana lagi? Kan logikanya bisa mendisposisikan itu pada yang jabatan lebih rendah atau setara ya. Ya Bu, terus iya. Gitu. Iya Bu, mungkin Lagi segitu Ilva? dulu nanti. Mungkin segitu dulu Bu, nanti saya mau kalau ada saya tanya lagi. Siap. Makasih Bu. Akbar udah mau sidang ya? Aduh, ngeri. Ngebut-ngebut amat ini Akbar nih. Belum juga kita bimbingan itu apa? Kita belajar nulis gitu, belum juga bimbingan soal belajar nulis nih Akbar udah. Gak nunggu-nunggu dia Bu. Oh iya gitu, sih. udah sampai Bapak nambah. Udah. Nah, dari yang kemarin dokumen disubmit, itulah Akbar, Ibu kemarin udah ngasih catatan ya. Ada PR-nya adalah penelitian sebelumnya yang sudah dilakukan sama orang lain terkait project profitability. Termasuk yang Ilfah juga nanti di Google Scholar carilah tentang pengelolaan surat masuk. Mereka pakai metode apa, punya kekurangannya apa gitu. Nah, kita lengkapi di penelitian kita, tambahkan sebagai tambahan keunggulan penelitian kita gitu di kekurangan penelitian yang sudah dilakukan sama orang lain. Akbar, ada yang mau didiskusikan? Bagian report enggak. Kecuali kalau bikin manajemen report. Jadi setiap kali misalkan Ibu ngeprint, oh ini nih apa analoginya ya, BAK nih ngeprint DHS atas nama mahasiswa Ilfah, itu tuh setiap dia melakukan print itu akan kesimpan ke sebuah tabel yang ngerekam aktivitas itu dilakukan jam berapa, ngeprintnya, nama reportnya apa, laporan apa atas nama siapa. Jadi itu kan manajemen security reportingnya. Sedangkan reportnya sendiri tidak disimpan. Gitu, Akbar. Kan kalau bikin reporting sifatnya query ya, nggak akan menyimpan apa-apa ke tabel gitu. Kecuali memang menyimpan
histori aktivitasnya, someone ngeprint laporan ini jam sekian gitu. Itu mah untuk sama aja kayak orang bikin apa tabel untuk login itu kan bukan nyimpan password dan username sebenarnya. Kalau bikin kelas login artinya dia menyimpan ada yang login jam berapa, logout jam berapa begitu. Yang Akbar pakai itu query-nya dari yang hasil udah disimpan di Gits-nya kan? Kelas-kelas yang kemarin itu punya Gits-nya kan? Bukan dari si 3 aplikasinya. Ya, yang di lokalnya. Ya, nggak usah, karena kita kan tidak memodelkan, kalau diistilahkan tuh middleware ya, yang ngambil dari 3 aplikasi, ada middleware yang nyala setiap berapa menit, ngambil data, simpan ke lokal. Sedangkan yang Akbar buat itu bikin berbagai jenis reportnya dari data yang sudah disimpan di lokal begitu. Cuman yang ya nah masalahnya adalah waktu bikin kelas diagram, Ibu jadi ingat ini pertanyaan besar sebenarnya, cuman pas kemarin Ibu baca ya periksa aja dulu. Jadi kelas diagram yang ditampilkan itu adalah yang bukan versi yang 13, UML 13. Dan apakah itu yang diajarin di kelas? Ini masih versi oldies loh, versi terlama loh kelas diagramnya. Tapi lulus ya proyek 1, proyek 2-nya. Bu, saya juga gitu Bu kasusnya pas proyek 2. Apa gitu ya penguji saya, ibunya nyuruh jangan versi kayak gini kayak gitu. Ibu deh, bukan Bu Mania. Ya, versi UML terakhir itu kelas diagramnya sudah ada di dalamnya itu udah ada UI. Nah, sudah ada kontrol. Walaupun tidak ada kelas report, tapi ada UI report. Nah, disitulah di metode itulah disimpan. Ya, ini pertanyaan Ibu diajarin nggak di kelas? Baiklah, sebentar. Cari contoh dulu. Bentar ya. Bimbingan. Use case, kelola user, alat ukur. Nah, ini nih. Sambil Ibu ini ya, share screen. Ini masih versi dokumen bimbingan nih.
Jadi punyanya Nenden itu sistemnya simple. Dia di laboratoriumnya Telkom. Si labnya itu punya aset alat-alat ukur yang secara periodik dicek gitu ya. Dicek, dinilai apakah masih akurat atau tidak. Nanti termasuk kalau pengecekannya kurang bagus masuk ke fase pemeliharaan. Diperbaiki apanya, simple lah. Nah, ini kan sambil belajar kaitannya bikin use case sama kelas diagram ya. Berarti kalau login, saya harus ngecek dari kelas apa, kelola user, saya nyimpen ke kelas apa, kelola alat ukur, storage-nya kelas apa gitu. Nah, terus inilah kelas diagramnya. Nah, harapannya tuh kecil ya. Muncul di sini ada dari mulai halaman utama. Kelihatan nggak? Kelihatan, Bu. Jadi dari home ya, dia bisa melakukan ini login. Jadi login itu pakai controller login, lalu aksesnya itu ke. Nah ini nih yang dikelilingi yang kotak-kotak login, menu laporan, menu pemeliharaan. Ini bukan menu ya, nantinya tuh UI-nya ini tuh. Ini UI-nya. Kemudian ada kalau login dia akses ke kelas. Nah, ini kelasnya. Nah, tadi kaitannya sama Akbar, Bu, metodenya bukan di kelas tertentu, tetapi maksudnya di kelas laporan. Nah, berarti disimpannya di controller laporan. Gitu. Kayak ini kan di sini tidak ada, dia nggak ada kelas laporan, tapi dia dari si controller laporan ini bakalan ngambil dari pengecekan sama dari pemeliharaan. Jadi ngejoin dua ini. Ini masih versi bimbingan, harusnya nanti. Nah, kalau mau ada apa? Ada relasi. Nah, ada relasi berarti bukan ke UI-nya, tetapi misalkan waktu mau bikin laporan, saya ngejoinkan apa namanya pemeliharaan, pengecekan, alat ukur, berarti ada garis dari kelas-kelas tersebut ke sini, ke controller laporannya. Nah, termasuk si alat ukur ini kan Ibu barusan asal ini aja ya, oh ada buka. Kalau dibuka yang versi benernya, alat ukur ini waktu di use, dipilih di pemeliharaan, oh ya dia benar, ke controller pemeliharaan. Alat ukur juga nanti dipanggil bentuknya apakah milih atau gimana di UI pengecekan, berarti dipanggilnya di controller pengecekan. Gitu. Nah, cuman di sini yang masih kurang bukan fase bimbingan ini kan ini masih versi cek tanggal berapa ya. Ini masih ada perbaikan nih. Jadi dia ada double method. Jadi metode delete update-nya itu mau di controller atau mau di kelas. Padahal kalau kelasnya ada kan biasanya di kelas ya. Gitu. Nah, jadi untuk yang UML versi 13 yang terbaru, gambar kelas diagramnya begini. Ada dari home, dia punya UI apa saja. UI itu akan ngambil dari kelas mana melalui controller apa. Begitu. Ya. Hmm, ya, dari dashboard.
Ya, berarti kalau yang punya Akbar itu kan di summary dashboard-nya dia sudah ada perhitungan ya. Nah, berarti dia akan muncul satu controller summary dashboard, ngambil dari data mana aja. Tapi dari si summary dashboard ini juga dia bisa memilih menu-menu atau apa ini tuh, form-form apa aja. Enggak, logout tuh enggak. Enggak ada logout. Login perlu karena penggambaran case itu kalau dia mengandung DML. Login kan ada select-nya. Ini teh kenapa? Oh, karena ada komen ya. Login tuh ada select-nya, ada DML-nya, makanya digambarkan. Tapi kalau yang kayak cancel, reset, logout, nggak perlu. Kecuali waktu logout itu dia nggak akses ke tabel login untuk nyatet jam logout. Kalau bikin manajemen security-nya. Baru itu logout-nya digambarin di sini. Auto sign masuk karena kan berarti ada entitas luar ya, mail server ya. Iya, ada. Walaupun DML-nya bukan, metodenya nggak ada di kita, nggak ada di kelas kita kan. Jadi ada entitas mail server di sini kalau mau auto sign via Google misalkan. Ya, mail server teh eta servernya email ada mungkin yang emailnya Google apa ya Google, Yahoo. Jadi kalau misalkan auto sign-nya Anda mau auto sign kan suka ada pilihan tuh mau via Google, mau via Facebook, mau via apa. Kita nggak nyebut merek, nyebutnya mail server aja. Ibu, Ya, kalau saya berarti di use case-nya aktornya itu bisa nggak Bu ditambahin adminnya itu gimana ya maksudnya? Saya pengen jadi Pak ketua siapa ya kepalanya itu kepala kantornya itu bisa ngelihat gitu Bu. Tapi dia cuma bisa ngelihat laporannya kayak gitu. Berarti tapi dia juga kan bisa approval surat. Dia bisa bikin surat. Sorry, surat masuk ya. iya. Iya, dia bisa menerima surat. Selain fungsi dia sebagai pimpinan, dia bisa lihat laporan, dia juga bisa menerima surat dan bisa melakukan disposisi. Jadi nanti aktornya, kebayangnya adalah ada staf kesekretariatan yang memang melakukan pendistribusian dulu. Setting nih ada surat masuk, dia catat biodatanya, dia scan, oh tujuannya ke Pak Direktur, dia distribusikan ke Pak Direktur. Jadi ada mungkin itu aja apa ya tadi satu staff atau administrator beda ya administrator aplikasi beda staf pelayanan kemudian ada kepala kantornya mungkin ada pejabat struktural buat siapapun kepala divisi apapun berarti ada pejabat strukturalnya tuh
dan ada pegawai biasa. Tapi pikir-pikir karena surat masuk ya. Kalau surat masuk kan tidak perlu mau struktural mau pegawai biasa, tetap aja perlakuannya sama ya. Iya Bu, tetap aja yang staf sekretariat yang mengelolanya. Iya, maksudnya kan fungsinya hanya nerima aja, berupa nerima karena dia tujuan surat atau karena dia menerima disposisi. Jadi kalau tidak ada perbedaan ya sudah ditulis saja pegawai umumnya atau pegawai kantornya. Jadi kan udah ada 3 tuh, pimpinan, staf, dan si pegawai. Itu sudah masing-masing punya fungsi yang berbeda. Kecuali kalau Ilva tadi cerita surat keluar, nah surat keluar ada entitas yang harus dibedakan. Ada pegawai struktural, ada pimpinan pusat, sama pegawai biasa. Iya Bu, berarti gini Bu, jadi kan Bu, kalau di suatu aplikasi kayak gitu ada ya Bu yang jadi admin. Jadi di sini gimana ya Bu? Administrator aplikasinya. Iya Bu. Ya itu mau dipisah fiturnya dengan staf pelayanan atau mau digabung. Staf pelayanan itu yang memang satu fiturnya sebagai pengelola surat dan satu lagi adalah sebagai pengelola sebagai administrator aplikasi. Kalau mau digabung nggak apa-apa, paling nanti ya di laporannya dikasih keterangan bahwa si staf pelayanan juga berfungsi sebagai administrator aplikasi, alias dia yang bertanggung jawab untuk nyiapin tabel-tabel, data tabel referensi. Iya gitu Bu, maksud saya berarti di dalam hal ini yang sebagai adminnya itu bagian sekretariat, yang artinya dia bisa untuk gimana ya, semua fitur dia bisa pakai gitu kan Bu, maksud saya. Nah, kalau yang kepala dinas berarti yang hanya bisa tadi mendisposisikan sama melihat laporan kayak gitu ya Bu. Iya, sama nerima surat. Iya Bu. Kalau nggak salah Ibu punya jurnal yang lain ya, punyanya Eva, itu juga kelas diagramnya kalau jurnal kan sudah level, udah bener lah, sudah dipublikasi juga. Nanti Ibu share di dokumen umum ya. Oke, ada lagi yang mau didiskusikan? Di logbook yang mana nih? Yang internal? Ya Bu. Di pembimbing internal. Itu dicatat yang Zoom, baik yang Zoom maupun yang kirim-kiriman dokumen. Berarti kalau kayak kita revisi itu termasuk bimbingan kan Bu? Termasuk. Sama-sama. Udah clear ya? Oke, kalau sudah terima kasih. Ibu izin sehat bertanya. semuanya. Ibu masih ada? Oke. Kalau misalnya Bu mau nanya kayak tentang kayak gini tapi dari boleh nggak Bu? Nggak dari Zoom kayak gini? Boleh di WhatsApp grup boleh. Baik Bu. Ya, langsung tanya aja. Jadi kalaupun ya teman-teman yang lain nanti punya pertanyaan yang sama kan, jadi udah ada gambaran juga. Jangan japri gitu. Kalau japri nanti Ilva doang yang tahu. Iya Bu. Baik Bu, terima kasih. Sama-sama. Oke, makasih semua ya. Sama-sama, izin di end. Ya Bu.